Kondisi tubuh kita saya tidak nyaman. Jadi tadi yang kedua, coba kita desain hal-hal dalam ikatan masuk Muhammadiyah itu semenarik mungkin. Buat kegiatannya itu jangan monoton dalam kelas. Coba rekreasi lah. Saya tadi ada bahasa pakai tom ada nanti makan dan itu sangat luar biasa. Tapi saya kemarin di sini tidak ada ini kopi logo. Dalam surah Al-Maidah di ayat 3, telah kusempurnakan Islam bagimu. Agama Islam bagaimana? Kalau bicara teori ya, mudah saja tidak mengatakan militansi saya ini sudah kuat, tapi secara aktualisasi, secara pengabdian kepada organisasi itu sama sekali mungkin kalau bisa dipresentasikan 0,1. Oke. Apa yang perjuangkan Islam? Tentunya syariat Islam. Syariat Islam. Untuk membangun militansi itu sebenarnya memang tidak mudah. Tapi itu kita kembalikan kepada diri kita. Coba kita internalisasikan ini berkompetensi IMM. Dan bagaimana kita mengaktualisasikan di dunia nyata. Jangan sampai secara teori atau secara lisan bisa kita sampaikan, tapi secara implementasi di lapangan atau di masyarakat itu tidak ada. Oke. Untuk lebih terbukanya, kalau ada yang ingin bertanya, langsung saya bertanya. Nanti sesi pertanyaannya itu kayak formal sekali. Kalau nanti dibuka sesi pertanyaan baru bertanya. Muhammadiyah, tujuan Muhammadiyah untuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kembali lagi, Islam itu apa? Nak perjuangkan kan semuanya saling sinkron, saling baku sambung. Jadi kalau kita kembalikan berarti IMM ini memperjuangkan syariat Islam. Kan begitu. Tapi di dalamnya itu banyak yang dilalui. Saya nggak bisa definisikan ini apa itu syariat Islam. Bagaimana itu syariat Islam? Hah? Simpel saja. Simpelnya itu adalah syariat Islam itu adalah perintah Allah. Perintah Allah. Perintah Allah. Syariat Kalau bukan perintah Allah itu bukan syariat. Jadi segala norma yang mengatur atas perintah Allah. Iya, silakan. Dari pembahasan mulai dari tujuan IMM, Muhammadiyah sampai ke syariat Islam. Kenapa kita harus mengatasnamakan IMM Muhammadiyah? Kenapa kita tidak mengasumsikan langsung bahwa kita ini umat Islam yang memperjuangkan syariat Islam? Kenapa kita harus bernom di bawahnya Muhammadiyah, IMM? Organisasi. Oke, luar biasa. Suatu rujukan yang kuat. Kan semua dari kembali kita mengkaji Muhammadiyah ini.
dia tergolongkan itu dan sebagainya kan. Oh, yang ternyata yang masuk pada mazhab Hambali dan Hanafi itu ternyata masuk Salafi. Yang ternyata masuk Malikiyah ternyata yang ini. Kan ini yang menyebabkan sehingga terbentuk organisasi. Yang ujung-ujungnya ternyata sesuai dengan paham pluralisme ini yang menyatakan semua agama. Katanya agama itu sama di semua. Yang dimana terbentuk dalam bentuk piramida. Ujungnya itu satu itu kepada Allah. Itu adalah paham pluralisme. Tapi sesuai hasil kajian kita kan tidak mungkin organisasi itu terbentuk tanpa ada pegangan atau dalil yang kuat. IMM dengan Muhammadiyah kan ada pegangannya tadi. NU kan ikut dengan mazhabnya Syafi'i. Kan itu landasan sehingga terbentuk organisasi. Masalah memperjuangkan Islam, kan kita tidak bisa lepas dari mana. Otomatis kita harus memiliki satu rujukan. Kan tidak mungkin kita menafsirkan sendiri ini Al-Quran. Kan jangan sampai kita seperti kategori yang kemarin tafsir liberal, melihat saja satu kata, oh celaka orang yang sholat, itu sholat. Jadi Al-Quran mengatakan celaka orang yang sholat. Agak kan? Kan pasti kita memiliki rujukan. Semuanya memiliki rujukan. Organisasi ini tidak terbentuk semata kita. Ada semua landasan yang kuat atau dalil yang kuat sehingga ini terbentuk. Dan begitu pula dengan Muhammadiyah. Dia harus memiliki landasan yang kuat. Dan tarjinya ini HPT himpunan Nusantara itu tidak stagnan atau tidak mutlak yang di dalamnya. Itu senantiasa direvisi, ada lagi hadis yang kuat, ada yang ditemukan misalkan hadis tentang sholat ini sebelumnya digunakan. Oh, yang pertama dulu tawadhu, yang keduanya tidak mi. Oh, ternyata lebih kuat kalau misalkan 2 rakaat itu langsung dulu tawadhu, kan begitu. Jadi tidak punya senantiasa mengkaji kalau ada lagi hadis yang terkuat maka itu jadi pedoman. Sehingga kita kenal Muhammadiyah itu tidak terikat pada satu masalah. Oke. Bicara lagi tentang organisasi. Seperti hadis riwayat Muslim, ya, hadis riwayat Muslim. Setiap pemimpin itu adalah, setiap dari kami itu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Presiden kepada rakyatnya, nabi kepada umatnya, ketua kepada makmumnya, imam kepada makmumnya, ketua kepada para personil anggotanya. Kan begitu. Jelas hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Dan pertanyaan kemudian, jelas dalam surah Al-Asr surah ke-72 atau surah ke-33 ayat 72. Inna aradna amanat as-samawati wal ardh. Di akhir ayatnya, di akhir ayat soluman jahulan. Ketika bumi diberi amanah, ketika langit diberi amanah, ketika laut diberi amanah, semua menolak. Tapi amanah itu diterima oleh manusia. Dan di akhir ayat dijelaskan sesungguhnya manusia itu sangat solid dan bodoh. Pertanyaannya kemudian, kenapa di saat menerima amanah dikatakan soluman jahulan? Yang mana kategorikan ini? Sedangkan jelas di surah Al-Baqarah ayat 30, wa isqala rabbuka lil malaikati ij'alul fil ardi khalifah. Sesungguhnya manusia diciptakan untuk menjadi pemimpin di muka bumi.
Nah, ketika dia menerima amanah, kenapa dikatakan suruh menjadi ulama? Gimana poinnya? Kendala dengan waktu. Bagaimana cara untuk meluangkan waktu untuk berorganisasi? Ini kembali pada skala prioritas. Kalau memang organisasi dianggap itu adalah suatu hal yang urgent atau ada yang menjadi lebih prioritas di luar itu, ya, kembali kepada diri kita. Kalau memang khususnya IMM, ya, kita bicara IMM, kalau memang IMM itu menjadi prioritas tak, maka senantiasa bagaimana fungsinya dikatakan oleh dosen tadi waktu saya di bawah. Kalau ini perkuliahan hilang, kalau organisasi aksi ada, kan kita kembali pada skala prioritas. Saya menganggap IMM lebih prioritas dibandingkan kuliah. Saya datang di saat ini ada kegiatan IMM. Masalah kalau Tapi kalau seperti saya memang Icul. prioritasnya teman-teman di luar itu, ya kembali kepada personalnya masing-masing. Misalnya kayak Icul tuh. Sibuk terus. Ya itu harus kembali pada Kode keras prioritasnya Icul. teman-teman. Kalau memang teman-teman menganggap bahwa ikut kajian ini adalah suatu hal yang penting bagi saya untuk mengembangkan potensi saya, untuk saya aktualisasi diri, ya, pasti itu akan menjadi dorongan sendiri untuk bagaimana aktif di organisasi. Dan saya bisa membandingkan teman-teman yang aktif organisasi dan tidak. Teman-teman yang aktif itu bisa dikatakan maju selangkah atau maju 3 langkah lah dibandingkan teman-teman yang aktif. Baik dari segi komunikasinya, segi pergaulannya dan sebagainya, bisa kita bandingkan. Teman-teman dari segi komunikasi saja bisa kita bedakan bahwa ini adalah organisasi, ini yang memang hanya ikut kuliah toh dan sebagainya. Baik dari segi komunikasinya saja, bagaimana dia menanggapi persoalan, bagaimana dia dialog dengan sesama teman dan sebagainya. Memang ada kayak levelnya itu yang berbeda. Jadi ada lagi? Saya mau menanyakan ini mengenai tentang kader yang kadang kita itu sebagai kader itu aktifnya itu di masyarakat. Tapi kadang kita itu tidak membawakan atas nama kader, tetapi kita membawakan atas pribadi kita sendiri. Bagaimana tanggapan materi? Begini, kita itu tidak dituntut bahwa setiap yang kita lakukan itu harus melambangkan bahwa saya kader Muhammadiyah, bahwa saya kader IMM, saya pergi bersosial, kita harus sampaikan di masyarakat. Saya datang sini atas nama kader IMM, kan tidak usah. Kan di sini kita hanya bagaimana, andaikan ini adalah tempat bahasanya kalau bahasa dulu tempat pembuatan pangan, tempat mentampak. Jadi kita ini hanya digembleng di sini untuk bagaimana menjadi kader yang bisa sosialis. Oh ya kayak gini. Masalah aktualisasinya di masyarakat, alhamdulillah kalau kita lahir di kader IMM, lantas pengabdiannya di masyarakat itu bisa, atau ilmu-ilmu yang kita dapatkan di sini tentang kemasyarakatan bisa kita implementasikan di masyarakat, kan itu luar biasa. Meskipun secara umum kita tidak usah sampaikan bahwa kita ini kader IMM, kita ini kader Muhammadiyah, tapi secara aktualisasi kita bisa menggambarkan bahwa kader Muhammadiyah itu begini. Meskipun mereka tidak tahu. Kan banyak, contohnya saya sampaikan kepada teman-teman semua, ada yang paham, ada yang hafal 6 penegasan IMM, 6 penegasan. Kan tidak ada. Tapi mungkin di antara teman 6 penegasan itu ada yang sudah diimplementasikan oleh teman-teman. Contohnya yang sudah diimplementasikan ini,
aktualisasi di organisasi sudah terlaksana, tapi secara teorinya kita tidak hafal. Secara konteksnya tuh tidak kita hafal, tapi secara pengimplementasian sudah terlaksana. Kan begitu ya. Meskipun kita tidak hafal teorinya, kalau secara pengabdian kita bisa lakukan. Saya kira begitu. Tidak usah kita terlalu paham bahwa kita ini akan terjadi sendiri, bahwa memang ini anak organisasi, tidak tahu organisasinya dari mana. Silakan saja berimplementasi dengan masyarakat, bersosial, bangun berjiwa gotong royong. Apalagi sekarang itu kabinet gotong royong yang bangun Jokowi. Kabinet gotong royong kerja. Tidak berpegang secara teguh pada satu mazhab. Tidak ada perbedaan anunya. Pokoknya 4 mazhab ini dipakai semua. Kan contohnya dalam kita analogikan suatu keranjang buah. Dalam keranjang buah ini ada 4 keranjang buah. Pasti dalam buah ini tidak mungkin sama semua matangnya, tidak mungkin sama semua rasanya dan sebagainya. Dan Muhammadiyah ambil di keranjang 1 yang paling matang, keranjang 2 paling matang, yang masih muda-muda dan sudah busuk di bawah tidak ambil. Kan begitu. Jadi semua yang 4 mazhab ini diambil, yang dianggap di situ memang sesuai dengan hadis Nabi yang paling syahid, itu yang diambil. Jadi semuanya mengambil dari 4 mazhab. Tidak bertolak hanya yang diambil ini mazhab Syafi'i saja, Hambali, Maliki dan Hanafi itu dilepas. Tidak begitu. Jadi kita semuanya mengambil baik dari Hambali, Maliki, Hanafi dan Syafi'i. Kita semua ambil selama itu kita anggap baik dan kita rampungkan dalam himpunan putusan tarjih dan untuk sampai sekarang itu masih menjadi pedoman. Meski setiap muktamar Muhammadiyah itu ada lagi perubahan. Oh ternyata ini pada halaman sekian mengenai ibadah, akidah dan sebagainya itu kayaknya masih ada hadis yang lebih kuat, maka itu diskusi lagi masuk. Kan begitu. Jadi tidak berpegang teguh pada beda kalau misalkan ya terus teman kita kan, yaitu memang satu mazhab yaitu mazhab Syafi'i. Jadi tadi itu gabungan dari kertas. Iya, bisa dikatakan begitu. Gabungan dari 4 mazhab yang memang yang paling syahid oleh para pengkaji hadis di Muhammadiyah. Pakar hadis. Kan kita ini kalau katakan mana saya masalah perbandingan hadis saya kita tidak tahu. Kita hanya bagaimana menjadikan pedoman apa yang menjadi keputusan untuk ayat-ayat kita yang senantiasa mengkaji hal demikian. Karena Arab juga beda dulu kan. Ya memang pun ambil sumber Islam itu dari Turki. Kan laki-laki di sana tinggi sekali anunya, nafsunya, syahwatnya. Kalau di sini tadi Di mana-mana kapan. Karena di sana juga ada abu, itu Mena pakai cadar. Tapi kan kalau di sini kan bukan di zaman jahiliyah sekarang. Terus jadi di mana wajibnya, di mana sunnahnya? Sunnah apa sih kan sekarang tidak ada itu yang namanya apa Jadi sih? dulu sunnah, sekarang direvisi jadi dulu wajib, sekarang direvisi jadi sunnah. Begitu. Tidak bisa dari keluar. gitu nih. Kan sekarang kan di tanah Arab karena begitu yang pakai cadar. Ya. Di sini kan apa sih? Berjelas. Tidak jelas nama. Kan gini, dulu Mak. kan wajib karena itu. Sekarang kan ada yang wajib. Apa sih kan? Bagaimana? Dulu wajib karena syahwat laki-laki pada zaman ini. Tidak sama dengan sekarang. Sekarang sama syahwatnya sunnah. mina wajib, sunnah mi. Sudah dijawab. Oh itu. Baru kan ada 4 mazhab. 4 mazhab kan berpendapat sama semua bahwa cadar itu bisa menjadi wajib karena syahwat perempuan itu berawal dari muka.
Terus? Ya maksud apa itu? Kan laki-laki kan melihatnya itu dari muka wanita kan. Jadi kita terpandang dari mukanya dulu. Makanya itu 4 mazhab mengatakan bahwa cadar itu wajib. Dulunya. Mas yang menyatakan harus wajib itu kalau batas yang menyatakan. Ya tapi tahu banyak tahu. Oke, ada yang lain? Karena kan wanita Bagus memang kalau banyak perempuan begini kita bahas cadar pasti akan mendebatkan. diwajibkan lalu untuk wanita itu memakai cadar. Kalau Go, go, go.